Halo teman-teman, selamat datang di Paceh, Patan Ngoceh. Di program kali ini, kalian akan dengerin gua ngoceh yang mungkin bisa nemenin kalian makan, atau kalian bisa dengerin sebelum kalian tidur. Dan gua bakal bahas berbagai hal yang menurut gua asik buat dibahas bareng sama kalian. Di kesempatan kali ini, gua akan berbagi pengalaman gua kemarin. Karena gua baru aja ngobrol sama salah satu teman kelas gua yang sebenarnya gue juga jarang banget ngobrol sama dia. Tapi kemarin akhirnya sempat ngobrol sebentar buat sharing tentang beberapa hal di hidupnya yang ternyata gue juga baru tahu tentang dia dan hidupnya. Orang tersebut adalah Anissa Fitriani, teman kelas gue yang kayak gue bilang tadi, gue jarang banget ngobrol sama ini orang. Walau kita sering sih partneran buat tugas di luar atau liputan, tapi kita baru kemarin buat sempet ngobrol atau sharing-sharing segala macam. Dan dari obrolan kemarin ada beberapa hal yang gua ngerasa itu bisa jadi pembelajaran buat gua. Makanya gua tertarik dan pengen bahas ini bareng kalian. Nah, di obrolan kemarin itu, karena belakangan ini gue lagi banyak merenung dan sedikit mempertanyakan tentang keberadaan diri gue sendiri. Dan gue lagi mikir sebenarnya esensi atau arti dari kehidupan ini tuh sebenarnya apa ya? Karena gue rasa kok hidup ini cuma kayak cycle yang gak bakal habis-habis. Gue ngerasa hampa aja gitu. Jadi gue sering mikirin deh. Dan kemarin gue coba nanyain tentang hal ini ke Nisa, karena gue juga butuh perspektif dari orang lain tentang hal ini. Dia coba jawab dengan tujuan hidupnya sampai arti hidup bagi dia serta harapan-harapannya. Dan jawabannya sangat menarik sih. Dan tentunya itu jadi nambahin pandangan gua, dan barangkali kalian yang dengerin ini bisa ikutan dapetin perspektif baru tentang hal ini. Mungkin orang-orang yang katanya udah dewasa yang dengar ini bakal langsung ngejudge, entah itu lebay atau apalah segala macamnya. But ya, kita mesti paham keadaan dan zaman sudah berubah. Dan mungkin topik ini jadi pandangan baru buat entah itu bapak, ibu, atau kakak-kakak yang dengar. Justru gue pribadi, karena ngelihat kalian orang-orang yang udah dewasa yang kelihatannya hidup cuma kayak kerja terus setelah itu sakit, terus berobat, dan kadang uang hasil kerjanya habis buat berobat doang. Belum lagi gue lihat orang-orang dewasa yang depresi karena pekerjaan mereka dan berujung pada hal tragis. Itu makin menimbulkan dan memicu gue pribadi buat mikir hal-hal seperti topik yang kita bakal bahas hari ini. Ketika gue tanya tentang hal-hal tadi, ternyata Nisa juga sering kepikiran. Dan menurut dia, tujuan hidup itu jadi perjalanan yang panjang, yang benar-benar akan melelahkan. Apa yang ingin kita capai, apa yang membuat kita bahagia, bagaimana kita mencapai kesuksesan, dan tentunya kebahagiaan
kebahagiaan dalam hidup. Di setiap tujuan atau perjalanan hidup, pasti gak mungkin akan mulus-mulus aja kan. Belok-belok dengan segala macam rintangan yang ada. Dan mungkin terkadang ngebuat kita jadi capek dengan semua hal itu. Tapi yang jadi semangat buat Nisa sendiri, dan menurut dia punya tujuan atau cita-cita dalam hidup, itu bisa nambah semangat dalam menjalani kehidupannya. Hal-hal semacam kebahagiaan, kesedihan, atau segala macam perasaan lainnya bisa kita dapetin dengan cara mengisi perjalanan hidup kita. Makanya Nisa sharing tentang kesehariannya, terutama tentang hari-harinya pas weekend. Dia bantu ibunya jualan dari pagi sampai sore. Setelah itu dia bantu-bantu beres-beres rumah. Dan kalau di rumah, karena dia seorang cat lover, tiap ada kucing yang datang, hobinya dia itu ngasih makan kucing-kucing itu. Ya, walau street feeding sedang banyak diperbincangkan di media sosial karena pro kontranya, tapi selama Nisa mau bertanggung jawab sama kucing-kucing itu, there's no problem. Hobi lain yang Nisa punya di rumah itu, dia banyak mencoba buat kue atau masakan yang lagi hype di TikTok atau di sosial media. Karena penasaran, dia coba buat dengan resep-resepnya itu. Walau katanya sih beberapa kali gagal ya, tapi seenggaknya dia udah nyoba dan gak penasaran lagi. Menurut gua, hobi-hobi sampai kesehariannya itu positif banget sih. Jadi it's good for her. Mengisi waktunya dengan kegiatan-kegiatan itu selama positif dan selama itu buat dia bahagia, there's no problem. Dia sempat sharing juga kemarin terkait pengalamannya dia di sekolah. Menurut dia banyak banget hal yang gak bisa dia lupain. Dan ini yang jadi salah satu bumbu-bumbu kehidupan yang ngebuat kita lebih enjoy buat jalanin hidup kita. Punya teman di sekolah dan muncul rasa-rasa fall in love, segala macam cinta-cinta monyet itu, yang mana pengalaman ini sempat relate di gue juga sih. Ya, gue rasa semua remaja pernah ngalamin fase-fase itu kan. Hal ini tergantung sih akan mengarahkan kita kemana. Bisa dengan adanya hal beginian, lalu ngebuat kita jadi lebih produktif dan malah jadi penyemangat kita buat sekolah. Tapi bisa juga sebaliknya. Buat Nisa sendiri, dia juga pernah ngalamin hal-hal kayak gini juga. Ya, walaupun katanya sih enaknya kurang banget ya, tapi it's okay katanya. Jadi pelajaran buat dia selanjutnya kan. Gak ada cinta-cintaan kayak begitu juga gak apa-apa menurut dia, karena dia masih punya teman-temannya yang lain buat diajak main dan ngobrol segala macamnya. Tapi gak semua temen itu benar-benar temen. Gue paham sih, karena gue juga sempat ngerasain bagaimana teman yang di depan gue baiknya macam orang yang benar-benar kenal banget sama gue, tapi ternyata wow sekali apa yang mereka lakukan di belakangnya. Buat teman-teman yang dengerin ini, kalau ada kejadian kayak semacam seperti hal ini dan kalian tahu apa yang mereka lakukan, just be silent. Nisa pun ngalamin hal-hal kayak begini juga, tapi sampai pada suatu saat
dia ngerti kalau hal-hal kayak begitu tuh gak bisa kita kontrol, dan dia lebih milih buat fokus pada hal yang ngebuat dia seneng, karena kebahagiaan itu tadi yang bisa ngebuat kita fokus pada tujuan utama dan menikmati segala macam proses yang kita lakukan. Pas gue tanya apa yang ngebuat dia bahagia, menurut dia hal-hal simpel kayak nyelesain soal matematika tanpa nyontek itu udah bikin dia seneng. Dan dengan dia bantuin orang-orang di sekitarnya, dia juga ada rasa kepuasan tersendiri buat dia. Nah, kira-kira itulah hal-hal menarik dari obrolan-obrolan gua sama Nisa kemarin. Semoga kalian juga bisa dapetin lesson atau pelajaran yang ada dari cerita-ceritanya Nisa tadi. Dan apa yang gue dapetin, menurut gue kebanyakan orang itu hidup untuk mati sampai lupa kalau kita hidup sekarang dengan tujuan untuk menjalani hidup kita saat ini. Mengingat kematian itu hal yang baik, tetapi alangkah baiknya lagi fokus pada kehidupan yang sekarang dan berusaha untuk memaksimalkan kontribusi kita pada kehidupan yang kita jalani saat ini. Gua Fatan, sampai bertemu di lain waktu. Hasta la vista, baby.